Kompleks Stadion Bima, salah satu ikon olahraga di kota Cirebon, kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasi olahraga, melainkan karena munculnya wacana penggusuran terhadap sejumlah pelaku usaha kecil yang berdiri di kawasan tersebut. Pemerintah kota Cirebon tengah menggodok rencana penataan ulang kawasan stadion. Salah satu opsinya adalah menertibkan warung-warung yang dianggap berdiri secara ilegal di atas lahan milik pemerintah. Saat ini, tercatat puluhan warung-warung kecil menempati lahan di sekitar Stadion Bima. Sebagian besar dari mereka mengaku sudah bertahun-tahun berjualan di kawasan Stadion Bima ini. Baik pemirsa semuanya, kali ini saya sudah berada di salah satu warung yang berada di kawasan Stadion Bima. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang sudah lama berjualan di daerah kawasan Stadion Bima ini. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Oh, saya Bapak Anton. Oh, Bapak Anton. Ini sih Bapak, saya Syafiq dari Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ya. Ingin mewawancarai tentang isu yang sedang hangat nih Pak. Iya. Kalau berkenan, bolehkah saya bertanya-tanya Bapak? Boleh, silakan. Kalau semuanya bisa saya jawab ya. Siap Bapak. Baik Bapak, kira-kira Bapak sudah berapa lama jualan di sekitaran kawasan Stadion Bima ini Bapak? Kalau untuk jualan di sini di Stadion Bima ini ya, itu pasnya itu ya 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi pada saat itu saya masih kerja tahun yang lalu ya, masih kerja di Bandung gitu, di sebuah perusahaan filterisasi air. Cuma waktu itu dari pihak keluarga ingin membuka warung kopi. Jadi cuma hanya itu waktu itu keganjel sama siapa yang mau nungguin gitu. Nah, jadi akhirnya ya saya yang berkorban lah ceritanya buat keluarga. Jadi harus resikonya ya saya harus resign dari kerjaan yang lama, walaupun bisa dibilang ya gajinya lebih gede ya. Cuma ya waktu itu saya berpikirnya ya jalanin aja dulu itu ya, berpikirnya karena waktu itu karena saya punya pemikiran awal itu saya pengen lebih dekat ke wilayah Kuningan. Kebetulan kan saya tinggal di Cigugur Kuningan. Iya. Jadi waktu itu karena ada masalah, jadi saya mencoba untuk lebih tinggal di Cirebon aja dulu, di warung sini. Ya kalau untuk 1 tahunnya mah ya berarti ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Oke, baik Bapak. Lalu Bapak selama menjalankan usaha di sini, apakah usaha ini tuh menjadi sumber penghasilan utama Bapak atau ada pekerjaan lain selain jaga warung di sini itu? Kalau untuk di sini itu bisa dibilangnya hitungannya jadi sumber utama ya. Karena saya nggak punya pekerjaan sampingan yang lain. Walaupun nggak bisa dipungkiri kalau keahlian saya sebelum dibuka warung di sini itu adalah ilmu. Hanya saja kan nggak bisa ditinggalkan di warung. Jadi paling juga yang paling longgar itu hari Minggu ya. Itu pun hanya setengah hari gitu, cuma setengah hari. Dan kalau seumpamanya sampingan juga itu memang hitungannya udah nggak bisa dipakai. Iya, karena mungkin ya kita harus, kalau resikonya untuk kerjaan sampingan itu kan harus sering keluar, sedangkan saya tuh nggak bisa. Jadi udahlah, saya fokuskan aja ke warung untuk sebagai penghasilan utama di sini. Oke. Lalu nih Bapak punten, kan belakangan ini muncul kabar nih Pak dari pemerintah bahwa katanya kawasan Stadion Bima ini warung-warungnya ingin direlokasi ke tempat lain. Nah itu apa tanggapan Bapak mengenai berita tersebut? Karena kan Bapak juga sudah lama berjualan di sini kan.
Itu bagaimana tanggapan Bapak? Sebetulnya sih kalau untuk masalah wacana relokasi itu, kalau seumpamanya misalnya dari pihak pemerintah kotanya itu merelokasi tempat ini, ya sebetulnya kan silakan aja ya. Ya. Karena kan kita menempati itu tanah-tanah yang bukan milik kita. Jadi saya tuh di sini itu cuma sebagai penyewa warung yang sudah ada, dan uang sewanya itu diberikan ke pemilik warung ini. Kalau seumpamanya direlokasi, apakah dari pihak pemerintah kota juga itu memikirkan solusinya itu untuk misalnya apakah mau dipindahkan, walaupun seumpamanya dipindahkan, apakah tempat atau bangunan yang semi permanennya itu sudah ada, walaupun itu sifatnya sementara ya, sifatnya sementara, apakah itu sudah dipikirkan untuk jalan keluarnya itu. Dan kalau seumpamanya belum juga, ya syukur-syukur sih nggak jadi ya gitu, syukur-syukur sih nggak jadi. Soalnya terakhir tahun kemarin juga itu ada wacana seperti itu juga, tetapi tindak lanjutnya itu nggak ada. Tindak lanjutnya nggak ada. Ya minimalnya tuh biasanya kan kalau seumpamanya misalnya ini jadi tahun ini misalnya itu, contohnya itu, oh ini rencana ini mau direlokasi itu bulan Agustus misalnya. Kan minimalnya itu ya 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu kan sudah ada pemberitahuan atau surat edaran dari pemerintah kota untuk dikosong atau untuk dibongkar gitu kan. Nah ini sampai sekarang juga belum ada. Nah, apakah ini untuk wacana seperti ini tuh apakah cuma isu doang atau memang ada kepentingan yang lain gitu kan. Jadi kalau kepentingan yang lainnya saya kurang tahu ya. Nah, jadi intinya kalau saya masih ya, kalau seumpamanya misalnya ini ada penggusuran, ya silakan aja sih saya. Cuma ya dari pemerintah kota mungkin bisa memberikan satu solusi yang baik buat ya para pedagang di sini gitu. Karena kita hidup untuk apa ya, kebutuhan keluarga itu ya cuma dari sini aja. Walaupun nggak besar juga ya, nggak gede juga, tapi kan mungkin ya sedikit banyaknya membantu ya. Paling yang untuk masalah penggusuran mah itu aja lah. Intinya masih saya sih menerima ya kalau seumpamanya dari pihak pemerintah kotanya juga ada, misalnya ada itikat baiknya juga. Baik. Lalu yang terakhir nih Pak, sebagai pedagang yang sudah lama berjualan di sini, apa sih harapan Bapak dan pesan-pesan untuk pemerintah kota tentang persoalan-persoalan yang sedang hangat ini Pak? Harapannya seperti itu. Sebagai pedagang, jadi kalau harapannya sih, kalau saya pribadi sih ya, kalau seumpamanya misalnya masih berhubungan dengan wacana yang tadi pertanyaan sebelumnya, itu aja sih. Itu mungkin lebih baik tuh ada sosialisasi terlebih dahulu dari pihak kota. Terus kedua itu dari pemerintah kotanya itu turun langsung ke lapangan melihat. Terus mungkin dari Bapak wali kotanya ya, punten, bisa turun langsung ke lapangan ke sini gitu, menanyakan gitu apa yang menjadi harapannya, terus segala macam juga dari orang-orang di sini. Walaupun ya di sini memang campur ya, ada yang orang dari luar Cirebon, ada orang Cirebonnya juga gitu kan. Tetapi kan setidaknya itu untuk jualan seperti ini juga, walaupun cuma kopi doang ya, atau minuman ringan doang itu ya, tetapi setidaknya membantu gitu kan. Cuma untuk harapan dari untuk pertanyaan ketiganya itu untuk dipikirkan lagi untuk masalah solusinya itu gitu kan. Terus kalau bisa mah kalaupun seumpamanya ada relokasi juga atau misalnya ada bangunan penggantinya gitu,
kalau bisa mah jangan terlalu nyekek lah Antaranya. uang sewanya gitu kan. Yang minimalnya kan sekarang kan untuk penghasilan perharinya aja kita tuh kadang-kadang dapatnya sekian, misalnya contohnya misalnya sehari itu kadang-kadang dapat 200, itu juga kan kotor, kadang-kadang juga cuma dapat 100 kurang gitu kan. Sedangkan yang namanya kebutuhan atau misalnya kebutuhan di luar warung itu ya kayak uang sampah, listrik sama air itu kan harus diperhitungkan. Iya. Kalau yang namanya urusan perut mah ya memang begitulah. Jadi ada aja gitu kendalanya, misalnya apa ya, kalau bukan merasa kurang ya, bukan merasa kurang, tetapi kan kita berusaha untuk bertahan hidupnya itu gimana gitu kan. Terus kalaupun seumpamanya harapan untuk menghadapi persoalan ini ya semuanya juga kan pemerintah sendiri yang punya wewenang, punya tanggung jawab. Jadi intinya dari semua pedagang mah nggak akan pernah apa ya disebutnya menolak gitu ya, selama itu masih ada solusi Ya betul. kalau seumpamanya ada kompensasi juga ya sesuai dengan inilah, sesuai dengan harapan para pedagang. Mungkin di sini juga pedagang juga ada paguyubannya juga. Mungkin itu aja sih, atau misalnya ya. Jadi intinya mah tidak keberatan ya Pak, meskipun harus direlokasikan. Yang penting kan ada kompensasi yang setimpal seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya kalau seumpamanya jujur aja ya, kalau dari hati kecil saya masih sebetulnya lebih enak yang sekarang ya. Lebih enak yang sekarang. Lebih enak yang sekarang karena pemikirannya kalau seumpamanya direlokasi juga untuk masalah, kita memikirkan untuk masalah tempat itu tidak sesuai dengan yang sekarang. Nah, jadi kita mau misalnya kita mau ini warung itu diapain tuh lebih enak kalau seumpamanya direlokasi itu takutnya tuh yang udah gitu kan. Jadi ya kasebutnya orang Sunda mah bilangnya tuh dek lah, sempit gitu kan. Jadi mau digini susah, mau begini susah gitu. Cuma ya balik lagi ke ya yang punya wewenang. Baik. Kadang-kadang kan harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan harapan para pedagang. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Sama-sama Desapik. Ya, jadi untuk intinya ya, para pedagang meminta untuk pemerintah agar lebih adil lagi dalam lebih memikirkan lagi persoalan merelokasikan warung-warung yang ada di sini seperti itu. Terima kasih, saya Syafiq pamit undur diri. Meski baru sebatas wacana, kekhawatiran mulai dirasakan para pedagang. Mereka mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi dari pemerintah terkait rencana tersebut. Mayoritas berharap jika penertiban memang harus dilakukan, maka perlu disertai dengan solusi relokasi yang manusiawi. Wacana penggusuran ini menempatkan dua kepentingan dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menata ruang kota agar lebih layak dan berfungsi optimal. Di sisi lain, ada kehidupan masyarakat kecil yang telah bertahun-tahun bergantung pada ruang tersebut. Belum ada keputusan final dari pemerintah Kota Cirebon, namun wacana ini telah menimbulkan keresahan. Kini harapan pedagang hanya satu, jika perubahan harus datang, hendaknya tidak menggusur hak untuk hidup layak. Dari Kompleks Stadion Bima, Kota Cirebon, tim liputan melaporkan untuk Anda.